Waalaikumsalam. Baik, silakan masuk, Bu. Silakan duduk di sini ya. Oke. Ya, baik. Gimana duduknya? Udah nyaman? Dah Bu, Oke, ini dari mana ibunya? dari rumah Dari rumah itu rumah ya, berarti dari rumah. Oke. Tadi datang kemari naik apa? naik kereta. Naik kereta. Perginya sendiri? Ya, Bu. Oh, sendiri. Oke, baik. Tadi berarti datang kemari nggak ada kendala apa-apa ya? Mudah ditemukan juga tempatnya ya. Oke. Ini ada cemilan, ada minuman. Nanti kalau misalnya ibu haus, silakan diminum ya. Ya Bu, Nah, jadi ibu udah tahu nggak nih? Ini kita mau kegiatan apa? kegiatan konseling. Kegiatan konseling. Boleh ibu jelaskan gitu sedikit gitu biar saya tahu kalau pemahaman ibu tentang konseling. Konseling itu menemukan titik masalah dan cara bisa mengatasi dan mengeluarkan dari masalah tersebut. Oke, berarti ibu sudah ada pemahaman sedikit tentang itu ya. Nah, jadi sebelumnya saya bisa panggil apa nih? Ibu aja. Ibu aja. Nama ibu? Bu Rahmi. Bu Rahmi. Jadi perkenalkan, nama saya Lydia. Saya sebagai konselor di sini. Nah, jadi tujuan dari konseling ini sendiri tadi kan ibu sudah menjelaskan sedikit ya tentang konseling itu. Ibu sudah ada pemahaman gitu. Nah, jadi tujuan dari konseling ini sendiri untuk bisa kita menemukan sama-sama. Saya ini menemani ibu untuk mencurahkan apa yang ibu pikirkan, ibu rasakan, dan ibu hadapi selama ini gitu. Nah, namun yang memutuskan dan juga memecahkan masalah itu sendiri Ibu Rahmi sendiri begitu. Nah, dan juga di sini itu kita ini secara timbal balik gitu ya, dimana ibu menyampaikan apapun yang ibu rasain dan ibu pikirkan itu kepada saya itu akan merespon gitu dengan baik apa yang ibu rasakan gitu. Begitu juga nanti pokoknya kita ini secara timbal balik lah gitu Bu ya. Nah, kemudian ada hal penting juga yang harus ibu ketahui gitu, dimana di sini ada yang namanya kerahasiaan. Jadi kerahasiaan di sini saya akan benar-benar menutup rapat-rapat apa yang Ibu Rahmi sampaikan ke saya tanpa Bu Rahmi ini takut gitu ya untuk diketahui oleh orang lain gitu. Nah, jadi Ibu Rahmi ini secara jujur aja gitu, nggak apa-apa gitu kan. Secara apa ya, maksudnya nggak apa-apa, nggak perlu khawatir gitu kalau apapun yang ibu sampaikan itu diketahui oleh orang lain, kecuali nanti ada kondisi di mana perlu gitu ya untuk orang lain itu tahu, misalnya pihak terpenting gitu, keluarga gitu kan, atau pihak yang terkait gitu, harus mengetahui untuk diselesaikan gitu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang saya alami sekarang Bu, maksudnya saya kan ini masalah pertemanan. Saya ingin solusinya dari Ibu masalah pertemanan yang sehat gimana? Oke. Sebelum kita masuk ke sana, ini ada sedikit lagi juga yang harus saya penting untuk saya sampaikan dulu gitu ya. Nah, jadi di sini juga ada yang namanya keterbukaan Bu gitu. Nah, jadi Ibu nanti secara terbuka aja ya menyampaikannya gitu. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena kita di sini harus mengetahui secara mendalam nih sebenarnya apa yang Ibu rasain gitu. Nah, kemudian juga sukarela. Jadi ibu ini memang kemauan sendiri datang kemari ya. Jadi kan ibu tadi mencari tahu konseling ini dari mana? Dari teman. Berarti kan ibu sendiri yang mencari tahu ya untuk datang kemari. Berarti kan itu kemauan ibu sendiri. Nah, jadi kan nanti tidak ada keterpaksaan baik dari saya maupun pihak lain gitu. Nah, jadi sekarang nih saya ingin bertanya kepada Ibu Rahmi ya. Apa nih jauh-jauh datang kemari gitu, ada hal apa yang ingin disampaikan, boleh diceritakan ke saya? Ya Bu, sebenarnya kan saya nih ada pertemanan di dalam kantor. Saya merasa tidak nyaman kalau misalnya pagi mau pergi kantor tidak nyaman karena ada seseorang yang tidak menyukai saya, sedangkan saya tidak ada masalah dengan dia, tapi dia tetap tidak mau entah kenapa, apa iri hati atau nggak tahu lah kan.
Tapi kalau teman lain semua suka dengan saya, cuma satu ini yang nggak tahu kenapa, entah ada masalah apa dia nggak tahu, tapi saya tetap baik dengan dia, seperlunya aja. Gitu. Oh, berarti ini masalah pertemanan ya yang ibu rasakan di tempat kerja. Sebelumnya ini saya tanyakan dulu, Ibu Ritan, Ibu Rahmi ini kerjanya di mana? Kerjanya di KUA. Di KUA. Oke, berarti Ibu Rahmi kan kerjanya di KUA. Masalahnya itu di pertemanan itu temannya yang satu orang. Satu orang. Namun Bu Rita di sana sudah lama bekerja ya? Sudah lama. Oke. Ini Ibu Rita tuh tidak baik dalam hal apa dengan dia? Hubungan gimana gitu yang nggak baik? Nggak ada pertengkaran apa-apa, cuman dia masalah perasaan aja, karena ketika saya berteman dengan orang lain dia kayak tidak suka kayak gitu. Saya tidak bisa berteman dengan orang lain. Iya, berarti dia itu ingin membatasi Ibu Rahmi untuk akses kepada orang lain gitu ya. Namun dia ini memang ada nggak bertegur sapa di kantor gitu? Tidak, saya aja yang tetap saya ingin kebaikan aja, tetap tegur dia walaupun dia kadang-kadang jawab, kadang-kadang tidak kayak gitu. Oh, berarti ibu bagus sekali ya, ibu tetap menegur dia, tapi dia yang cuek gitu ya kepada ibu. Namun saya ingin bertanya, ini sebelum dia seperti itu sikapnya sama ibu, apakah ada yang Ibu Rahmi lakukan sehingga dia itu bisa menjadi sikapnya seperti itu terhadap Bu Rahmi? Nggak ada sih, cuman kadang satu ruangan tuh mungkin lebih golongan pangkat saya lebih tinggi dari dia, sedangkan satu bidang gitu tapi lebih tinggi golongan. Mungkin dari segi dia sebelum kenal saya juga, sebelum saya pindah tugas ke situ dia udah kenal dengan saya. Mungkin ada lebih dari dia, kadang mungkin dia nggak suka kadang itu, apalagi satu bidang lebih tinggi golongan pangkat saya ketimbang dia. Oke, berarti ibu merasa dia seperti itu ya, karena ibu tuh merasa lebih tinggi ibu sedikit gitu, dan dia berperilaku seperti itu, nggak suka gitu, tidak senang gitu ya. Jadi ketika ibu melihat sikap dia seperti itu dari awal ibu masuk ke situ memang udah seperti itu sikapnya? Iya, sebelum saya masuk situ kan saya perpindahan kan, saya pindahan. Sebelum saya masuk situ dia udah tahu keluarga saya, suami saya, rumah saya udah tahu. Pas di situ dia udah merasa gak senang karena udah bersama dia. Mungkin apa masalah kasta atau kayak mana nggak tahu kita kan. Lebih nggak sukanya mungkin kita lebih dari dia kadang itu. Padahal saya nggak merasa kayak gitu kan. Iya. Tadi kan Ibu Rahmi bilang kalau dia ini udah kenal kayak itu sebelum ibu masuk ke sana. Itu kenalnya dari mana dia kenal ibu? Kenalnya suami saya dengan suami dia kawan kayak gitu. Ketika saya ada di situ pertama dia nggak suka. Berarti sebelum ibu masuk ke dalam kantor itu dia sudah pernah lihat ibu sebelumnya? Sudah pernah. Namun Ibu Rahmi sendiri gimana? Udah kenal sama dia? Kenal juga, cuma nggak dekat. Nah ketika di kantor tuh pas ini jumpa lagi, cuma dia agak cuek dari situ sampai sekarang. Jadi ini sebelum masuk ke kantor itu kan sudah kenal nih, sudah pernah lah berbicara ya? Sudah pernah berbicara gitu ya? Tanya masalah pindah tuh cara urusnya kayak mana gitu. Nah, respon dia ketika itu gimana? Apakah secuek sekarang atau gimana? Waktu itu belum secuek itu, tapi dia nggak kasih informasi. Saya tanya dengan orang lain, walaupun saya kenal dengan dia, tapi dia nggak kasih informasi apapun. Katanya saya nggak tahu, itu suami saya yang ngurus gitu. Nggak dikasih informasi kayak mana cara pengurusan perpindahan. Oh, berarti dia memang tidak mengkasih informasi ke ibu gimana bisa mudah untuk masuk ke kantor ini ya. Itu kenapa? Maksudnya memang udah dari sebelum masuk kantor udah seperti itu ya? Seperti itu, nggak suka gitu karena lebih awal dia tahu
misal keluarga, suami, rumah itu mungkin lebih ke tidak nyamannya karena kita lebih gitu hai sama dia yang dia pikir gitu kan. Padahal kita nggak anggap kayak gitu, biasa aja. Cuman dianya mungkin nggak bisa lebih orang kayak gitu. Itu pernah jumpa dengan dia sebelum masuk ke kantor ini? Sudah. Itu sudah beberapa kali? Udah berapa kali? Udah berapa kali? Misalnya jumpanya pun memang pas ngomong biasa aja. Jumpa di jalan, Jumpa ngomong di biasa, jalan. tapi kayak nampak Singkat aja gitu ya. kayak nampak acuh kayak gitu. Cuman biasa aja kan, sampai sekarang nggak ada pertengkaran juga atau ini, cuman dia cuek kayak gitu, kayak nggak mau nggak mau tegur sapa. Cuman kan kita satu kantor kan gak enak gitu. Iya, oke, baik. Ini yang ketika dia sikap dia acuh gitu ya kepada ibu, itu apakah memang terhadap ibu saja? Kan ibu nih tahu nih ya kondisi kantor karena udah lumayan lama di kantor itu kan. Jadi ibu apakah tahu gitu teman-teman yang lain apakah juga seperti itu terhadap dia dibuatnya gitu? Dia semua orang kayak gitu, menganggap kayak orang lain tuh kecil sama dia kan. Bukan saya aja dibuat kayak gitu, dengan orang lain juga kayak gitu. Dia membatasi pertemanan, cuman hanya orang yang bisa dia dekati itu yang bisa bantu dia kayak gitu. Iya. Yang lain dia nggak mau berteman. Ketika kita berteman dengan orang lain, dia agak sinis melihat kita dari jauh. Habis itu ada kata-kata menyindir gitu. Cuman saya biasa aja, kita orang yang berpendidikan kan biasa aja. Iya. Oke, bagus sekali. Berarti ibu memang tidak mengubris gitu ya, tetap hal positif aja gitu untuk dia. Yang penting baik, bukan? Ya. Tadi kan ibu ada sampaikan menyindir, kata-kata menyindir itu seperti apa bu? Bisa kayak contoh aja gitu, seperti apa dia menyindirnya? Maksudnya dengan kata-kata kayak gitu. Maksudnya habis itu dia nanti ajak kawannya kayak gitu, kasih nampak gitu. Ya sinis lah waktu lihat dari jauh kayak gitu. Cuma saya tahu ya udah nggak apa-apa, yang penting kita kan nggak seperti yang dia bilang gitu. Iya. Tapi ini terkait pekerjaan, apakah mengganggu ketika sikapnya yang seperti itu? Apakah mengganggu pekerjaan? Saya tidak mengganggu, cuman kan saya nggak mau ada yang nggak enak di kantor. Kalau saya nggak mengganggu, saya kan ada urusan sendiri, pekerjaan bidang sendiri kan. Yang penting dia jangan ngurus saya gitu. Apakah ketika bekerja itu ibu satu tim sama dia gitu? Nggak satu tim, saya di tim lain, di bidang lain, cuma satu ruangan kayak gitu. Satu ruangan, berarti ya tiap hari itu tetap bertatap muka dengan dia ya? Cuma saya tetap tutur sapa dengan dia, tetap sapa dia bu gitu, walaupun kadang-kadang dia nggak jawab, kadang-kadang jawab, karena nggak ada permasalahan yang serius. Jadi Ibu Rahmi ini ketika dia udah buat kayak gitu ke Ibu Rahmi, apa yang Ibu Rahmi tetap lakukan ke dia? Tetap seperti biasa, tetap saya anggap dia sebagai relasi kerja, rekan kerja, tetap saja kayak gitu. Kalau memang ada makanan kita berbagi bu gitu, tetap berbagi. Saya nggak mau ada permusuhan dia kan, di kehidupan kita kan nggak bagus ada permusuhan bukan? Iya. Namun ketika Ibu merasakan seperti itu ya, sebenarnya yang Ibu rasakan itu gimana gitu, sehingga apakah stres kayak gitu, cemas, depresi gitu ketika dia berbuat seperti itu kepada Ibu, itu apa yang Ibu rasakan sebenarnya? Saya nggak nyaman aja, bukan stres sih, tapi nggak nyaman kayak gitu. Karena kan kok ada orang yang nggak suka, sedangkan saya tidak ada buat salah. Cuma kan kita pikiran juga kan. Padahal kita nggak ada kayak gitu, maunya kan baik-baik semua kayak gitu. Itu aja, karena di situ aja, di tempat lain nggak ada, biasa aja. Cuman sendiri nih ibu yang ini aja yang kayak gitu. Kawan lain insya Allah bagus kan. Berarti Bu Rahmi ini memang hubungan dengan orang lain baik gitu ya. Kenapa dengan dia? Tapi apakah ini mengganggu pikiran Bu Rahmi atau dapat mengganggu pekerjaan Bu Rahmi gitu? Enggak, mengganggu pekerjaan enggak. Cuman kan kita terpikir juga. Kenapa ada yang nggak suka dengan kita? Apa salah kita kan nggak tahu kita kan? Ya, maksudnya Ibu tuh terpikir karena apa sih yang saya lakuin, kenapa dia sampai kayak gitu ya sikapnya. Nah jadi
selama ini ketika ibu merasa seperti itu terhadap dia gitu ya, apakah ibu ada menceritakan hal ini dengan seseorang yang ibu percayai gitu atau anggota keluarga? Nggak sama teman yang lain aja bang, cuman kata kawan lain kan memang dia memang udah kayak gitu, bukan dengan Bu Rahmi aja kayak gitu, dengan orang lain kayak gitu juga kayak gitu, kayak nggak suka dengan orang lain yang lebih dari dia gitu. Oh, berarti dia sama orang lain yang lebih walaupun bukan sama Bu Rahmi, dia juga seperti itu sikapnya. Cuman kalau orang lain saya nggak tahu apa ada pikiran apa enggak, karena kalau saya kan nggak mau ada yang nggak ada yang nggak suka dengan saya nggak mau, karena kan mencoba kita harus baik-baik semua bukan. Ya. Ibu ada nggak, kan ini kan suami ibu udah pasti kenal dia kan, karena kan sebelum masuk kantor kan berhubungan dengan suaminya dia gitu kan. Nah, ibu ada ceritakan itu ke suami gitu kan, karena suami orang terdekat ya sama ibu gitu. Ada cerita, cuman kata suami ya udah nggak apa-apa sampai aja, memang udah sifatnya kayak gitu kadang kan. Kalau suaminya bagus baik ya itu, cuman ya udah kita jalani aja, yang penting kita nggak mengganggu dia kan, kita jalani semestinya kita pergi kantor kayak mana. Iya. Yang penting kita nggak ada ganggu orang gitu, dengan kawan lain baik gitu kan. Cuman cemasnya kenapa kayak gitu, kenapa ada orang kayak gitu, gitu aja. Ibu tuh terpikir gitu ya, kenapa bisa ada yang seperti itu gitu ya. Kan tadi ibu bilang dia itu suaminya baik gitu ya. Hubungannya tuh gimana dengan suami ibu? Kawan, tapi kawan nggak dekat, kawan kenal kayak gitu, cuma kenal gitu tapi nggak dekat. Nggak dekat, berarti nggak ada konflik apa-apa ya sama suami ibu ya. Berarti suaminya tuh baik, namun dianya aja gitu ya. Mungkin sifatnya memang kayak gitu, kita nggak tahu kan, memang udah dari sana gitu kan, kita nggak tahu. Oke, coba saya rangkum ya. Berarti dari apapun yang Ibu Rahmi sampaikan tadi, Ibu tuh menjalani hubungan yang sangat baik sehari-hari dengan orang lain gitu ya, dengan orang sekitar tuh tidak ada masalah apapun gitu. Namun kenapa dengan ibu itu seorang ketika di dalam kantor ibu bekerja, dia seorang yang tidak suka melihat ibu gitu rasa-rasanya ya. Dan juga dia itu berperilaku seperti itu, bersikap seperti itu. Ibu tuh terpikir gitu ya, apa sih yang sebenarnya ibu lakukan gitu sehingga dia tuh bisa jadi nggak suka sama ibu gitu kan. Ibu terpikir gitu, berpikir, bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya kenapa dia itu gitu. Nah, jadi apakah benar yang saya rangkum itu? Iya. Seperti itu ya. Berarti ibu cuma terpikirkan, namun ya bukan yang sampai stres berat ya gara-gara dia. Karena selama ini pun ibu juga menjalani aktivitas dengan teman-teman yang lain yang menyenangkan gitu. Nah, ketika dia sudah melakukan ibu seperti itu ya, ibu nih ketika sampai rumah, nggak ibu merasa tuh di dalam suasana kantor tuh ketika dia melakukan itu ada merasa tertekan? Nggak tertekan, cuman kan dalam pikiran jangan ada yang nggak suka kayak gitu, cuman saya mencoba ayo kayak gitu, ayo sama-sama, tapi dia tetap nggak mau masuk gitu. Gimana respon dia ketika yang ibu bilang nggak mau masuk juga? Gimana respon dia? Maksudnya gini, kita aja ayo kita makan yuk, dia itu makan sama-sama, kita nongkrong yuk, dia tetap nggak mau. Kalau dari mulut saya dia tetap nggak mau, tapi kalau dari mulut orang lain dia mau, walaupun ada saya di situ, walaupun nggak ngomong tapi dia mau kayak gitu. Berarti dia memang kayak memilah terus gitu ya, memang kayak menyisihkan gitu. Kata kawan yang lain kan memang dia nggak bisa lihat orang lebih gitu. Dengan orang lain juga kayak gitu. Teman-teman yang lain yang dia itu curhat juga sama ibu gitu berarti ya, saling curhat tentang dia gitu. Oke. Namun ibu tuh sebenarnya kehidupan yang sebenarnya itu menyenangkan gitu. Misalnya ibu tuh memang kayak banyak dengan keluarga, tidak ada masalah gitu ya. Karena saya memang nggak mau bermasalah, dalam keluarga baik, dengan tetangga, dengan anak, dengan ipar, semua baik. Cuman pertemanan di kantor cuma dia yang satu-satunya yang enggak ini. Kayak saya berpikir ada solusinya enggak, gimana saya yang akan datang, gimana saya dan dia. Oke, berarti ibu masalahnya seperti itu ya, persoalan yang ibu hadapi
dia saja gitu ya, tentang satu orang gitu. Namun kehidupan ibu yang sebenarnya itu menyenangkan sekali ya, kayak gitu, tidak ada berpengaruh sama sekali dengan itu, karena ketika pulang dari kantor ya kehidupan yang real ibu rasain itu ya jauh lebih menyenangkan daripada berhadapan hanya sama dia gitu. Oke, jadi sekarang kita coba melihat ya dari yang ibu pikirkan tadi gitu tentang dia. Apakah ibu merasa ada ibu melakukan sesuatu terhadap dia gitu? Seingat sih nggak ada sih ingat saya. Cuman nggak tahu ya, kita manusia ngomong kadang nggak terkontrol, mungkin apa nggak ya, ada yang dia nggak suka kan. Mungkin dalam hal kita bercanda dengan orang lain dia dengar, kadang dia nggak suka kayak gitu, nggak tahu masalahnya apa. Ya berarti ibu juga nggak menyadari gitu. Kadang-kadang kan kita kan kalau ngomong sama teman ya nggak tahu dia tersinggung apa enggak gitu kan. Bagi kita itu ya lucu gitu, ataupun perkara yang ya hal-hal sepele yang kita bicarakan, hal-hal santai yang kita bicarakan dengan teman. Namun bagi dia itu menyinggung dia gitu ibu ya. Nah, namun apakah selama ini ada hal-hal baik yang ibu lakukan ke dia? Ada, kalau misalnya saya beli makanan tetap kasih dia, kadang-kadang dia nggak mau makan gitu, walaupun dia nggak mau makan saya tetap taruh terus kayak gitu. Nanti saya ngomong ini ya makan ya kayak gitu, oh iya kak dibilang gitu, tapi dia di balik itu tetap memang nggak suka kayak gitu. Kayak mana caranya tuh biar dia kayak kan. Jadi di sini ibu merasa nggak kalau ibu sendiri itu gimana ya, maksudnya ibu itu memang sudah melakukan hal kayak usaha gitu ya, biar dia itu biar baik hubungannya dengan ibu gitu, karena ibu tuh nggak mau ada perkara gitu ya dengan orang-orang lain gitu. Nggak bisa ada nggak bisa di kehidupan ibu kan, nggak mau ibu ada masalah-masalah. Berarti ibu menyadari ya kalau ibu tuh bersih gitu, maksudnya alhamdulillah masya Allah gitu ya, ibu tuh bersih dari hal-hal yang kayak ngapain kita berbuat mencelakai orang lain, berburuk sangka dengan orang lain gitu kan. Nah ibu berarti nggak pernah terpikir tentang buruk untuk dia gitu ya. Cuma ingin kebaikan aja, Kebaikan. untuk bisa baik bersatu kayak gitu Ya maksudnya gimana caranya tuh Biar dia dekat. dekat gitu ya. Misalnya sebagaimana ibu menjalani dengan hubungan dengan orang lain gitu. Oke, berarti ibu merasa nggak di sini ibu tuh memang baik kan, ibu berbaik sangka walaupun udah dibuat kayak gitu sama dia, tapi ibu tetap berbaik sangka dengan dia kan. Iya, berarti kan itu ibu udah memiliki nilai yang sangat tinggi gitu ya, maksudnya derajat ibu tuh lebih tinggi dari dia begitu kan. Ibu tuh harus merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini tetap kita ini ada pasti yang tidak menyukai gitu kan, namun ibu ya tetap kita yang penting berbuat baik aja kepada orang gitu, mau gimana pun dia balas kebaikan kita ataupun balas dengan keburukan yang kita terima, kita tetap ikhlas gitu ya. Oke, jadi sekarang nih apa yang akan ibu lakukan selanjutnya gitu? Nah, jadi kan di sini saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi bahwa saya di sini menemani Ibu Rahmi untuk mencurahkan isi pikiran, perasaan dan Ibu yang alami selama ini gitu kan. Nah, jadi kan yang memutuskan Ibu Rahmi sendiri. Nah, sekarang jadi gimana nih? Ibu akan melakukan apa tindakan selanjutnya? Ini kan besok udah mulai kerja lagi kan, hari besok udah mulai kerja, otomatis kan jumpa lah pasti sama dia. Nah, apa yang akan ibu lakukan ke dia? Misalnya jumpa, bertatapan dengan dia hanya berdua. Kalau saya sih ini Bu, kalau di kantor saya sepoksi saya aja di bidang saya, ikut apel. Kalau berhadapan dengan dia tetap saya tegur di Bu kayak gitu kan. Kalau di dalam ya udah masing-masing dia di meja sendiri, saya di meja sendiri. Kalau memang ada perlu saya tanya, kalau memang nggak perlu saya diam gitu. Itu aja. Berarti ibu menjalani kehidupan ya sewajarnya seluruhnya gitu ya. Kalau ada perlu ngomong, kalau nggak perlu ya udah diam kayak gitu. Kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting nggak marah kan. Oke, berarti ibu udah melakukan itu ya. Nah,
kemudian dari hal lain kayak gitu yang membuat ibu nggak teralihkan pikiran dari hal dia. Jadi kan kehidupan kita ini bukan hal tentang seseorang itu aja gitu kan. Ibu kan banyak juga orang penting di kehidupan ibu sendiri. Nah, apa yang akan ibu lakukan selanjutnya juga, misalnya kayak untuk menenangkan pikiran gitu, apakah ibu akan melakukan apa Saya dengan pikir keluarga? gini, nah, itu di tempat kerja. Hmm. Toh saya di rumah senang dengan anak-anak dan suami kayak gitu, enjoy aja, nggak ada masalah. Ini memang nggak pernah ada masalah, insya Allah kan menyenangkan di rumah. Makanya saya kalau udah pulang kerja langsung ke rumah, lebih nyaman di rumah kayak gitu. Tidak apa-apa di kantor kayak gitu, hanya sementara kan ada berapa jam di kantor. Iya, Kalau di rumah iya. kan kita ini yang penting kan dengan keluarga dekat harus ini gitu kan, Ada orang support lain, gitu ya. orang lain. Berarti ibu memang kayak nggak apa-apa sama dia kayak gitu, namun tetap ada Di yang tempat lain diterima. yang menerima gitu, ramai kok yang lain yang menerima gitu. Nah, ibu apakah ada langkah gitu ke depannya untuk bisa baik sama dia itu gimana? Ibu apakah ada langkah gitu? Maksudnya ibu tuh cara mengambil hati dia nantinya, atau gimana ibu akan lakukan? Saya udah pernah ngambil hati dia kayak gitu. Saya masak, saya bawa ke kantor, saya kasih dia. Habis itu saya pergi kemana kayak gitu, pulang kasih oleh-oleh untuk dia kayak gitu. Adalah peduli kan. Habis itu adalah peduli di ruangan apa, saya tanya jawab kayak mana Dek, sehat kayak gitu. Apalagi dia baru pulang kan, kayak mana perjalanannya, menyenangkan atau sehat kayak gitu. Responnya gimana? Responnya apa yang saya tanya itu yang dijawab, selebihnya enggak kayak gitu. Apa memungkinkan kalau misalnya Ibu Rahmi melakukan itu setiap hari gitu? Memungkinkan kalau ada perlu, tapi kok nggak ada perlu ngapain kan, biasa aja. Oh, berarti Ibu Rahmi bisa-bisa aja Ibu Rahmi melakukan itu selalu ya, kayak masak kasih ke dia gitu. Nah, apakah ketika begitu Ibu Rahmi merasa kayak gitu bahwa bisalah sedikit mengambil hati dia gitu? Ya misal kalau lagi kita kasih ada ngomong, kalau memang ini ya udah nanti balik lagi ke seperti biasa. Berarti dia tuh masih bisa luluh lah gitu ya, walaupun ibu kasih tuh masih bisa luluh gitu. Oke, berarti itu ibu udah tenang ketika dia udah merasa kayak gitu, kayak oh berarti nggak separah itu kayak lah. angin-anginan lah, kadang-kadang baik kadang-kadang enggak kayak gitu. Iya, berarti Apa dia ada masalah di rumah kita nggak tahu kan. iya, berarti ibu tahu juga ya, kayak ternyata seseorang yang seperti itu tuh ada penyebab kayak gitu ya, dia melakukan itu kepada kita, karena kan di sini bukan Ibu Rita sendiri yang mengalami seperti itu kan, orang lain juga gitu. Nah, ketika ibu terpikir lagi nih, tiba-tiba nanti dia tuh melakukan hal seperti itu lagi ke ibu kayak gitu kan, kayak perilakunya itu seperti itu lagi terulang ke ibu, apa yang akan ibu lakukan di detik itu juga? Banyak diam aja, banyak diam, kita kerja punya sendiri, porsi sendiri, nggak usah kita ganggu. Mungkin dia ada masalah sendiri kan kita nggak tahu. Ya udah kalau kita nggak perlu kali untuk bahas tentang apa, ya udah kita diam aja. Menurut saya kayak gitu. Ya. Berarti kan ibu udah tahu kan, kayak walaupun dia udah tuh nanti dia buat lagi kayak gitu, saya udah tahu nih penanganannya gimana gitu. Nah, berarti ibu udah tahu kan sekarang apa yang harus ibu lakukan kayak gitu kan. Nah, jadi sekarang gimana Bu, setelah ibu menceritakan segalanya kepada saya dari tadi, kan udah panjang lebar nih kita berbicara, gimana, apakah sudah agak lega? Insya Allah Bu, ada solusinya, ada solusi dari Ibu untuk biasa aja tetap berbuat baik kan Bu. Saya ikuti saran Ibu aja gitu. Berarti apa saja nih dari tadi yang kita bicarakan bisa Ibu Rahmi sampaikan ke saya, apa yang selanjutnya akan Ibu lakukan yang tadi kita bicarakan? Ya, kalau menurut saya dari perbincangan kita tadi saya bisa menyimpulkan, ya udah kita yang penting jangan ganggu orang, tetap berbuat baik bukan? Tetap berbuat baik semampu kita. Kalau memang ada perlu kita diam, kalau ada perlu kita tegur sapa juga kayak gitu. Berarti bagus sekali dari tadi Ibu memang mencerna dan juga akan menerapkan ya, untuk besok langsung Ibu akan menerapkannya gitu. Oke, dengan begitu mungkin kan ini sudah ada perubahan ya, dari sebelumnya Ibu nggak tenang kayak gitu, bawa kemari itu nggak tenang karena dia, namun sudah dapat solusi nih untuk besok gimana kalau misalnya berhadapan
berhadapan langsung dengan dia gitu kan, udah dapat gitu ya solusinya, agar ibu tuh lebih tenang menjalani nih kehidupan sehari-hari ke depannya gitu. Nah, jadi ke depannya kalau misalnya Ibu Rahmi merasakan hal seperti itu lagi, Ibu Rahmi bisa menyelesaikannya dengan tepat gitu ya, tanpa harus mencari saya gitu, karena ibu sudah mandiri kayak gitu, secara ibu udah tahu gitu caranya gimana untuk menghadapi orang yang seperti itu gitu. Oke, nanti kedepannya nanti kan ini ibu sudah, kita kan akhiri sesi ini, udah penghujung sesi kan, nanti ibu bisa WA saya gitu ya, bisa WA saya nanti gimana tentang ibu kan ini orang sibuk juga kan, ibu bisa WA saya nanti, saya tuh merasa senang hari ini keadaan ibu aja sehari-hari gitu kan, agar saya tahu gitu perkembangan ibu gimana besok dan seterusnya. Oke, dari sini saya izin tutup ya sesi ini. Terima kasih sudah datang kemari. Saya sangat senang untuk bertemu dengan Ibu. Semoga kita akan bertemu dengan keadaan yang Ibu lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Ya Bu, saya izin pulang ya Bu. Iya. Makasih banyak ya Bu. Iya. Mari ya Bu. Ya.